terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GKP Romangun bersama dengan tim Multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Masih tetap stay at home, kita menjaga jarak dengan sesama. Bukan hanya di luar kita jaga jarak, di rumah juga harus tetap menjaga jarak supaya kita tetap sehat dan tidak menularkan serta tidak tertulari oleh virus corona COVID-19 ini. Tapi jarak dengan Tuhan harus betul-betul diperhatikan agar Ia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kalau kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan semua orang beribadah, kalaupun kita tetap di rumah, kita juga beribadah, setiap keluarga dan setiap pribadi untuk merayakan hari kenaikan itu. Karena itu peristiwa yang teramat penting yang membuka satu pintu bagi kita, bagaimana kita dipersiapkan tempat kemuliaan Tuhan dan akan memasuki kemuliaan Tuhan itu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Maka untuk peristiwa itu sebagai anak-anak Tuhan kita juga perlu dibekali dengan fakta-fakta, karena peristiwa itu bukan dongeng, apalagi secara alkitabiah. Kalau kita percaya kalau firman Tuhan yang ada dalam Alkitab adalah firman-Nya Tuhan, maka kita akan melihat fakta-fakta secara alkitabiah sehingga kita boleh menjelaskan kepada orang lain tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang membawa kita rasa nyaman, kedamaian, dan kepastian kalau kita juga nanti akan menjadi penghuni kerajaan surga karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita lihat dalam Filipi yang ketiga ayat yang ke-21. Fakta pertama, Yesus membuktikan bahwa sebelum kematiannya dia telah mengatakan dia akan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat, sebagaimana kita bahas kemarin di ibadah hari Minggu, hari Kamis kemarin di Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Maka sekarang betul-betul dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dinubuatkan, menunjukkan kalau dia adalah Allah yang betul-betul mau melakukan apa yang telah diberitahukan sebelumnya. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, bahwa kenaikan Yesus ke surga tidak terjadi diam-diam, bukan. Tapi ini terjadi ketika para muridnya juga ada. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, bahwa Yesus itu bersama dengan murid-muridnya. Jadi ke-11 murid yang ada, kecuali dengan Judas karena sudah lebih dulu bunuh diri, maka Yesus mengajak mereka ke Betania, lalu di antara mereka. Kan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama dan dunia perjanjian lama, bahwa satu peristiwa harus disaksikan oleh lebih dari satu orang, harus ada 2 saksi. Sehingga dalam peristiwa ini sudah ada 11 saksi yang menjadi
fakta bagi kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus diceritakan ke 11 orang ini menjadi fakta yang terus bergulir dan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Ya. Yang ketiga kita lihat bahwa kejadian itu terjadi pada waktu siang hari, sehingga tidak tertutup ya. Sampai sekarang ada gereja di Betania, gereja tempat kenaikan Yesus ke surga. Karena memang peristiwa itu ada di siang hari, sehingga mereka boleh menentukan di sinilah tempat ketika dia terakhir kali mengadakan pertemuan. Kalau kita pakai istilahnya beberapa hari yang lalu ada reuni terakhir, dan reuni terakhir itu diakhiri dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga dan tinggal para murid-muridnya. Sehingga itu terjadi karena terjadi pada waktu siang, maka mereka boleh mengklarifikasi, menentukan di mana tempat terjadinya peristiwa itu. Peristiwanya di alam yang terbuka di Bukit Zaitun. Di sana juga ada sebuah pohon yang sudah 2000 tahun sekarang, dikatakan sebagai pohon tempat kenaikan Tuhan Yesus, karena di bukit itulah Tuhan Yesus naik dan sangat bersejarah bagi orang-orang lain. Berikutnya kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan fakta yang sudah beredar di masyarakat. Waktu itu Paulus adalah menjadi seorang orang Yahudi yang tidak percaya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia ikut mengecam, dia ikut juga membunuh orang-orang, mengejar orang-orang Kristen. Tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, kemudian dia mengkonfirmasi bahwa semua peristiwa itu benar adanya. Paulus yang tadinya pengikut Kristus, tapi kemudian dia mengkonfirmasi bahwa peristiwa itu betul. Itu yang dibicarakan oleh masyarakat. Tidak ada satupun yang menyangkalnya, kecuali ada golongan-golongan yang sangat anti Kristus, yang membuat gosip-gosip yang tidak berkuasa melawan pemberitaan tentang kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia loh yang mengkonfirmasikan, tapi juga malaikat. Kalau disaksikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 itu, ketika Yesus terangkat naik ke surga, maka tanpa mereka sadari sudah hadir 2 orang malaikat di antara mereka dengan mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, apa yang kamu pandang ke atas? Yesus yang naik ke atas itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama." Ya, pada akhir zaman dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya alam, bukan hanya siang dan lain sebagainya, tapi malaikat di surga juga turut mengkonfirmasi tentang kenaikan itu, sehingga orang Israel dapat dan yang menjadi orang Kristen dapat memahami dan mempercayainya. Saudara-saudara, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, bahwa Yesus yang naik dari antara mereka terus perlahan-lahan, jadi tidak cepat ya, perlahan-lahan naik sedikit demi sedikit, sehingga mereka merasakan perpisahan itu dan terasa dengan pikiran hati perasaannya sampai tidak nampak kemudian. Lalu datang malaikat mengatakan, Yesus yang naik ke surga yang kamu saksikan itu, dia akan turun kembali, dia akan datang kembali sebagaimana dia naik ke surga. Saudara-saudara, Yesus juga sudah menjanjikan itu. Dia akan datang menjemput. Kalau kita bahas tadi di Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, dia bukan hanya menyiapkan tempat, tapi kan orang gak tahu ke tempat itu. Tapi dia katakan, aku akan datang menjemputmu. Ya, itu menunjukkan bahwa hari kedatangannya, yakni hari penghakiman, dia pasti akan datang untuk menghakimi setiap orang. Karena dengan penghakiman itu setelah dibangkitkan dari kematian setiap orang, maka akan dihakimi, dan orang yang percaya akan dibawa naik ke surga, ke tempat yang sudah dipersiapkan. Saudara-saudara, demikian juga sebelum kedatangannya yang kedua, bahwa Yesus akan datang, tapi bukan pribadinya, yakni Roh Kudus. Itu sebabnya pada waktu kenaikan itu, dia memerintahkan kepada para murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, karena dia akan mengutus Parakletos, akan mengutus
roh penghibur yang akan membawa mereka dalam pengalaman yang baru. Kalau selama ini mereka punya pengalaman dengan Yesus yang hadir, maka sekarang mereka akan memiliki pengalaman bagaimana Roh Kudus bekerja dari dalam hati mereka untuk membawa mereka memberitakan Injil itu. Kalau Yesus datang menyiapkan jalan, mempersiapkan semua fasilitas, maka Roh Kudus datang menghidupkan semuanya sehingga setiap orang yang percaya akan memberitakan Injil. Maka memang kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya menyiapkan tempat, tapi kenaikan Yesus juga memberi kesempatan agar kita bersama dengan Roh Kudus untuk memberitakan Injil sampai kedatangannya yang kedua. Shalom. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu